Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Pak. Teman-teman, balik lagi di Ngobrol, edisi sangat-sangat istimewa. Hari ini kita bersama dengan salah satu pembina ayahanda saya dan juga teman-teman di Pemuda Muhammadiyah. Kemudian juga salah satu tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Sumedang. Saya perkenalkan langsung Pak Kiai Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kumaha Bang Pak? Alhamdulillah sehat Kang Langga. Alhamdulillah. Ini Jumat berkah. Ya, hari Jumat Pak. Betul siapa? Oh ya teman-teman, pertama-tama Langga yang mengucapkan terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Kesempatannya. Jadi teman-teman, kalau saya kan biasanya kalau ajak collab itu pastinya sahawe-sahawe itu lebih lama menjawab pertanyaan dibanding collabnya Pak. Guys, collabnya naon, di mana kumaha, durasi sabaraha, wah panjang. Tapi kalau alhamdulillah dengan ayahanda, ya dengan Pak Kiai, hayu ke rumah pada Jumat karena sebelumnya ada belajar ngajar dulu Pak ya. Oh, ya. Ada ngajar dulu jadi, hayu ke rumah. Siapa nonton? Jadi alhamdulillah tanpa banyak pertanyaan. Jadi alhamdulillah nuhun pisan Pak. Di Pasian Waktos di luar biasa di Panganan Pak. Jadi teman-teman tadinya kita mau di dalam rumah, cuman ternyata Gelap ya. Gelap, lampu kurang cukup, jadi Pak orang mending di luar ya Pak pada santai oke Pak. Tadinya Pak Kiai pakai baju biasa, ya memang kan ngobrolnya santai gitu Pak, cuman Bapak pakai kostum dulu siap. Jadi akhirnya mohon maaf gitu. Gak apa-apa lah. Ini acara santai gitu ya. Luar biasa siapa. Kieu panganten Pak Langga kan pertama kali ketemu dengan Bapak itu kita malam-malam teman-teman, kita malam-malam sama Pak Ketua sama Ketua Dodi. Enggak ajak orang main ke rumahna satu tokoh ayahana kita siapa? Main ka dieu ka Rancapulu tepatnya di sini, dikenalkan gini-gini alhamdulillah. Langga punya orang tua yang sangat luar biasa Pak. Alhamdulillah. Jadi Langga henteu salah hidup di Muhammadiyah. Sip. Mantap. Karena alhamdulillah Langga bisa ketemu dengan Bapak. Hoyong terang Pak, sebetulnya apa Pak hoyong saya didamelkeun durasi sakedapanya dan memang kan cuma 45 menit Pak. Sebetulnya Pak Langga hoyong terang langsung di Bapak. Bapak teh saha pangetan Pak ya Langga penasaran Pak. Saya sebetulnya bukan orang yang luar biasa, biasa-biasa aja. Seperti manusia yang lain, yang membedakan di antara kita adalah bukan kata orang, tapi kata Allah itu di sisi takwanya. Nah kan kita tidak tahu di kadar takwa seseorang. Jadi saya menganggap adalah orang yang seperti orang lain, seperti biasa. Saya lahir di Kabupaten Sumedang, 31 Maret 1972. Jadi kurang lebih 49 tahun lah. Masih muda Pak. 49 tahun menikmati anugerah pemberian umur yang Allah berikan kepada saya. Dan alhamdulillah saya hidup di lingkungan keluarga dalam tanda kutip agamis ya. Kebetulan ayah saya almarhum juga termasuk pendiri Muhammadiyah di Kabupaten Sumedang pada waktu itu bersama ibunda dari mulai sekolah mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang pindah-pindah dari asal nyewa kemudian mempunyai milik sendiri karena memang begitu Sumedang ada persyarikatan Muhammadiyah ini yang kita genjot itu dari sisi pendidikannya. Nah, mendidikan PGA Muhammadiyah, mendirikan SGO Muhammadiyah yang waktu itu boomingnya luar biasa karena pada waktu itu SGO dan PGA itu hanya negeri saja. Nah, sehingga dengan tumbuh berkembang di lingkungan yang tadi dalam tanda kutip memang sudah bawaannya Muhammadiyah, terlahir dari kandungan Muhammadiyah, maka secara tidak langsung otomatis dalam kehidupan saya terterap nilai-nilai kemuhammadiyahan itu dalam kehidupan sehari-hari, walaupun hidup di lingkungan Nahdlatul Ulama, karena saya lahir di Kaum. Oh berarti? Dalam Sumedang. Hidup bareng sama Ketua Basnas, sama Bupati Pak Haji Doni Ahmad Munir,
Di lingkungan situlah hidup yang menurut hemat saya agamis. Jadi hidup waktu kecil itu tidak pernah jauh main dari lingkungan Masjid Agung. Nah, di situ di Masjid Agung itu dulu ada tempat pemandian, ke alun-alunnya ada main bola. Jadi kan anak-anak itu usia bermain. Ya, bermain itu tidak lepas, tidak pernah tidak mendengar suara adzan gitu. Begitu adzan, sholat gitu kan. Nah, tumbuh besar seperti itu. Kemudian SD-nya di TK-nya TK Asia karena dekat rumah, lalu kemudian SD-nya SD Sukaraja 1, lalu SMP-nya tinggal seberang dikit dulu waktu SMP 2 yang belakang Gedung Negara sekarang. Nah, setelah itu karena hidup di kaum dalam kehidupan yang santri lah. Kemudian saya juga banyak mengaji, ada Mama Syatibi pada waktu itu, ada Mama Azizi, ada Mama Hanafi, ada Mama Sujai, tokoh-tokoh sentral agama di Kabupaten Sumedang kan semuanya ada di kaum tuh waktu itu. Karena emang kaumnya menjadi sentral agama di Kabupaten Sumedang. Hidup di situ, kemudian ada sebuah keinginan begitu lepas SMP itu, saya mau pesantren. Gitu. Kenapa tidak pilih sekolah-sekolah umum atau sekolah ya umum lah yang lain, tapi Allah alam itu mungkin hidayah dari Allah cukup kuat. Pokoknya saya harus pesantren. Jadi keinginan pesantren itu dari diri sendiri. Nah, kemudian setelah itu dari diri sendiri itu didorong sama orang tua, yuk. Dan mendadak kebetulan waktu itu kepala Kemena Kabupaten Sumedangnya orang Solo dan ada saudaranya di Solo yang menunjukkan sebuah pesantren yang modern yang disebut dengan Pondok Pesantren As-Salam ya, di Sukoharjo. Ya, memang sudah modern itu bahwa pembelajarannya sudah mulai ada pelajaran agamanya, ada umumnya, mau ke SMA ada, mau ke aliyahnya juga ada waktu itu. Nah, saya memilih aliyah. Nah, karena memilih aliyah dan masuk di aliyah itu sudah awal tahun itu sudah menjadi pengurus waktu itu. Di lingkungan santri kelas 2 jadi ketua OPPTGIMA, jadi ketua OSIS lah di As-Salam itu. Nah, disitulah mulai berkembang bakat dan lain sebagainya. Mulai bisa bicara di depan orang, mulai bisa mengatur dengan orang, mulai bisa bekerja sama dengan orang kan. Waktu SMP itu tidak seperti itu. Saya lebih ke olahraga dulu, jago voli dulu. Wah, jago voli, main bola dan lain sebagainya lah waktu SMP waktu itu. Nah, begitu SMA pesantren berubah tuh performanya. Performanya sudah berubah, sudah didorong untuk ada terah pimpinan mungkin kali ya, ada terah kepemimpinan dari ayah karena beliau sebagai orang organisatoris dulu jadi ketua Dikdasmen Kabupaten Sumedang tuh, dirikan sekolah-sekolah itu. Nah, jiwa kepemimpinan itu hadir sehingga terpilih menjadi ketua umum OP3MIA di Salam yang santrinya itu kan seluruh Indonesia, ada dari Irian, dari mana-mana, dari Jawa, jelas lah dari Jawa. Kemudian saya juga merintis awal kali di pesantren itu ada majalah. Majalah santri namanya Karnisa. Nah, dari mulai ngedit kan dilatih dulu tuh 5W1H itu. Why, what, dan sebagainya gitu ya, dilatih bagaimana kita bisa mengembangkan 5W1H itu menjadi sebuah bahan untuk berita. Nah, belajar sampai ke layout, dicetak, dipotong, ditempel gitu, belajar itu sampai ya, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan tuh Karnisa. Tahun 2000 ya sekian lah masih belajar itu, belajar menulis gitu ya. Tapi setelah selesai dari As-Salam, saya melanjutkan kuliah di YIN Jakarta. YIN Syahid waktu itu masih belum UIN, masih YIN. Dan bareng sama Yusuf Mansur. UYM. Pernah ke rumah. Oh. Sumedang 3 kali.
ke rumah, pernah ke sini, dan beliau tidak melupakan kebersamaan kita waktu di IAIN Jakarta. Nah, alhamdulillah ya, bisa bersama menyelesaikan di Fakultas Syariah waktu itu jurusan Peradilan Agama. Setelah selesai Peradilan Agama, saya keluar. Waktu itu Soeharto jatuh 97. Waktu Soeharto jatuh 97, saya pulang. Ada dengar cerita ya di IAIN juga diserang, saya sudah pulang, sudah lulus, sudah diwisuda. Ya pulang, terus kemudian bekerja sekitar 2 tahun lah sebagai debt collector. Nyambung ya. Ngalaman Pak? Ngalaman debt collector. Apa yang jadi kolektornya itu motor dan mobil di sebuah leasing. Jadi kita dikasih surat tugas gitu. Ini motor ini sudah nggak bayar 3 bulan gitu. Mobil ini sudah 3 bulan gitu. Ngalaman? Wah, se-Jawa Barat tuh. 2 tahun. Cari mobil, cari motor, jabal mobil, menjadi 2 tahun tuh menjadi pekerjaan tuh. Duit banyak memang, cuman nggak tahu jadi apa gitu. Ya. Yang sampai sedih itu saat puasa Ramadan, saya masih berdosa nih, merasa sedih gitu. Ada tukang ojek yang dia itu nunggak 3 bulan nggak bisa bayar. Karena ada surat tugas, saya datang ke daerah Bandung, Soreang situ. Bapak kemana? Lihat rumahnya Segubung. Ya karena surat tugas dan karena duit waktu itu ya. Kan begitu dapat motor, satu kan dapat uang. Nah, dapat mobil, dapat uang. Apapun yang kita sudah dipotong ya Pak? Ayah Santi, Kak Santi toh Kak Ira. Sakit dipotong lah Pak. Potong kelas ya. Ya, teman-teman mohon maaf, nanti ada beberapa bagian dipotong, mohon maaf. Orang ngajengkeun Ya, Pak. siap. Kita lanjutkan. Tadi 2 sampai mana tahun tadi? nyanakan motor sampai ini Pak. Iya. Sampai tukang ojek yang Oh, betul. itu. Ya, karena memang waktu itu karena tugas ya. Karena tugas juga karena ya ABCD lah. Jadi nggak ada tega waktu itu, nggak ada kasihan dan lain sebagainya. Walaupun si tukang ojeknya sudah angkat tangan, beri saya waktu, beri saya ya karena memang tugas ya kita ambil. Nah dari situ saya mulai berpikir, ya dalam tanda kutip lah nggak berkah gitu ya. Orang tidak mampu kan harus diberi kesempatan yang menguntungkan satu pihak, dirugikan satu pihak yang lain. Padahal sudah lama juga ya. Nah setelah itu tahun 2000 baru pulang ke Sumedang. Salah melanglang buana Jakarta, Bogor, Bandung, ya Jawa Barat lah. Itu pulang ke Sumedang dengan basic tadi dari pesantren ke IAIN gitu ya. Terus pertama kali terus ngajar di SMK Muhammadiyah 1 Sumedang. Oh, ya. Ngajar agama dan bahasa Arab waktu itu. Waktu zaman Payana, Payana diganti oleh Pak Ai lanjut, terus saya jadi pembina OSIS waktu itu. Setelah pembina OSIS, Pak Ai sudah habis waktunya. Saya diberi kesempatan untuk suruh ikut jadi kepala sekolah. Padahal masih muda loh itu Pak. Tahun 2011 saya diangkat jadi kepala sekolah SMK Muhammadiyah 1. Alhamdulillah. Melalui sebuah seleksi ya. Kemudian saya dilatih. Nah, dalam pelatihan itu saya dapat satu materi yang memanage tanpa harus hadir. Memanage tanpa harus hadir Pak. Ya. Nah kebetulan waktu itu tahun 2008-nya saya sudah jadi PNS, diangkat oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, ditugaskan di rumah sakit umum.
Tahun 2000 masuk sekolah, 2002 saya di rumah sakit. Jadi punya dua pekerjaan tuh. Pagi di sekolah, kemudian sore dan malamnya di rumah sakit sebagai pembimbing rohani Islam. Pembimbing atau rohani perawat Islam. rohani Islam waktu itu. Berjalan, diangkat. Saya sudah jadi PNS. Udah sayang sama orang tua dulu yang ngebangun dan sebagainya gitu. Orang tua banyak yang, ya akhirnya saya bilang ke orang tua, ke ibu yang masih ada, ya sudah jalani aja, jalani. Itu sudah terima, saya dapat SK, saya sampaikan ke pimpinan, ya sudah bagi waktu aja. Kan karena SMK Muhammadiyah dekat, kemudian rumah sakit juga dekat, SMK 1 dekat, rumah sakit dekat, jadi karena jarak tidak terlalu jauh. Ya dengan tadi inspirasi bahwa tidak harus hadir pun bisa memanage lewat WA, lewat segala macam kan sekarang zaman canggih. 2011 sampai dengan 2019 kemarin. 2011, 2019. 2019. Nah, 7 tahun. tuh dengan keterbatasan waktu, dengan basic yang asalnya bukan sebagai pendidik gitu, tapi punya basicnya di pesantren. Kan mau tidak mau kalau sudah di pesantren itu namanya pendidikan tuh pasti dia dapat gitu ya. Bagaimana kalau sudah awal-awal dia diajar, udah agak gede dikit dia ngajar orang. Jadi untuk praktek dapat, mungkin untuk teori belum dapat tuh. Nah, udah gitu 2011 diangkat. Bagaimana mendongkrak SMK Muhammadiyah 1 Sumedang ini menjadi sekolah yang favorit. Saya rajin, alhamdulillah, pergi pagi, setiap pagi itu dari 2011 saya sengaja diem di gerbang pintu. Semua siswi saya salamin. Semua suntangan, ada 300, 400 gitu. Suntangan gitu, suntangan terus. Itu pun dapat ilmu dari almarhum ketua Dikdasmen wilayah. Dulu dia waktu namanya lupa lagi, sudah meninggal. Waktu dia jadi kepala sekolah, apa yang dia lakukan itu pagi-pagi menyalami siswa. Menyalami siswa, dan saya jalani itu. Selama sampai 2019 saya jalani. Tiap pagi salam. Kalau ada waktu ya, kalau nggak ada keluar kota gitu salam pagi. Tiap pagi itu. Ternyata yang didapat itu ada hubungan emosional yang ya bukan saudara, bukan apa-apa gitu. Deket. Begitu salaman suntangan. Sehingga anak itu terbiasa sama guru itu kalau ketemu suntangan. Saya ajak guru-guru juga kalau yang sudah datang pagi, jajar ada 10 guru, ya 10 salaman anak itu. Pagi-pagi itu. Bisa ditanya ke angkatan 2011 sampai 2019, itu pasti begitu. Jadi kalau saya pertama ada TU, tambah lagi terus, kalau ada 10, 15 ya siswa itu terus salam terus kayak ular gitu. Tiap hari itu, Pak. Tiap hari itu. Tiap hari saya jalani itu. Berakhir kemarin sampai 2019 dan alhamdulillah mendapat kepercayaan dari masyarakat, tentu dengan izin Allah. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin meningkatkan ya persyarikatan Muhammadiyah agama ini. Kemudian saya berpikir waktu itu kan banyak itu menjadi masalah biaya. Nah, saya kalau sudah bicara biaya dan orang tuanya memang nggak mampu, ya kita kasih keringanan atau kita free kan. Jangan sampai beban biaya itu dibebankan ke anak. Kan bukan salah anak. Terus kalau si anak itu dikeluarkan gara-gara biaya, dia tidak mendapatkan pendidikan, yang pendidikan itu wajib, yang dosa itu kan kepala sekolah. Iya kan? Sampai segitunya, Pak? Saya begitu. Saya berpikir ke teman-teman, dah bismillah. Orang lain sudah di angka 150, berapa gitu SPP per bulan itu. Saya masih di angka 70, 80, bahkan 50 gitu. Karena kan basicnya itu SMK Muhammadiyah 1 Sumedang itu basicnya dari Turaja, Dharmaraja, Wado, Jatinunggal, daerah-daerah pelosok. Nah, saya bikin adagium, sekolah murah tapi tidak murahan. Asik. Nah, terus alhamdulillah dapat kepercayaan dari Direktorat SMK Kemendikbud. Pembangunannya sekarang sudah wow, semua bertingkat tuh kalau lihat.
boleh dibandingkan dengan SMK negeri. SMK Muhammadiyah 1 Sumedang tuh jauh lebih awal, bangunan bertingkatnya itu banyak. Naik sampai ke setiap angkatan tuh 8 kelas. Berarti A sampai 8 kelas, jadi setiap jurusan itu 2 kelas. Oh, setiap jurusan 2 kelas. 2 kelas, jadi 8, ada 4 jurusan. Jadi kali 2, 8 kelas terus standar. Sampai terakhir 7 kelas. Melepas SMK Muhammad dengan saingannya. Sekarang kan saingannya dulu juga sama, banyak sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah. Tapi karena kita bukan menjual ya, meyakinkan orang tua itu tidak hanya sebatas sekolah, dia dapat pendidikan agama. Nah, inilah yang menjadi kenapa orang sekolah Muhammadiyah 1 Sumedang. Karena si anak mendapatkan pendidikan lebih. Kalau ke negeri, belajar matematika belajar. Bahasa Inggris sama dapat. Dia belajar bahasa Arab nggak dapat. Dia belajar ke Muhammadiyahan nggak dapat. Dia belajar membaca Al-Quran pada waktu pagi sebelum masuk nggak dapat. Karena waktu itu 5 ayat, baca bareng sama guru, sebelum masuk kelas itu baca 5 ayat. Biasakan. Jadi artinya saya menggenjot di sisi agamanya. Didorong dan alhamdulillah dari pusat, dari kabupaten, waktu masih di kabupaten, bantuan fisik itu luar biasa. Sehingga ya sekarang bisa dilihat bangunannya bertingkat, layak. Ya wallahualam setelah ini yang mudah-mudahan jauh lebih bagus lagi ya. Itu 2019 selesai. Kemarin Agustus 2020 saya dipindahkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang dari rumah sakit ke Kelurahan Kota Kaler. Nah, tuh lemur langka, Pak. Jadi sekretaris lurah sampai saat ini. Berarti sarang awudan berarti ya? Nah, sarang awudan itu. Nah, menikmati masa itu dan saya juga merintis pondok pesantren di sini dari 2016 dengan waktu itu siswanya yang kelas 3 yang pesantren di SMK 1 Muhammadiyah, kelas 3-nya saya gecek tahfidnya supaya menghantarkan mereka kuliah nggak bayar. Nah, karena salah satu program pemerintah sekarang itu sudah orang yang tahfidz Quran 30 juz itu sama dengan juara Olimpiade Internasional. Nah, dan alhamdulillah tidak sedikit banyak alumni yang dari sini yang kuliah nggak usah pakai bayar duit. Alhamdulillah. Kayak Santi, kayak Ira gitu, kayak Vicky, terus sekarang ada Wihani, ada Kiki. Ada beberapa lagi mahasiswa yang di sini, yang mengabdikan di sini, ikut kuliah, tapi dapat KIP. Nah, salah satu yang mendorong mereka itu dites oleh kampusnya kan, yang lain mah nggak bisa hafalan, walaupun nggak banyak gitu, dites hafalan apa yang melebihi hafalan Qurannya, alhamdulillah. Menjadi dorongan, semangat buat siswa-siswi ternyata tidak harus dengan banyak biaya, bahkan tidak mengeluarkan biaya orang tua. Sama sekali. Saya tanya ke santri yang kuliahnya di sini, saya di Unsap gitu, dapat KIP kuliah, sama sekali orang tua nggak ngeluarin biaya. Karena kan dapat uang jajan, kuliah dibayar segala macam, tinggal pinternya. Alhamdulillah ternyata dengan digecek tadi ya, berbasic ya banyak hafalan gitu. Teman-temannya yang kuliah itu suka ikut nimbrung, ngerjain sesuatunya di sini di pondok atau di rumah. Jadi mereka jadi sentral kegiatan-kegiatan. Ada masalah pelajaran mata kuliah yang nggak bisa diselesaikan oleh mereka. Mereka dekat dengan dosennya. Nah, kelebihan-kelebihan itu. Lalu ya setelah itu berjalan, saya keluar dari SMK Muhammadiyah karena kecintaan saya terhadap pendidikan. Didirikanlah sekolah menengah pertama Islam terpadu Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang di mana itu, Pak? Di sini, di belakang. Oh, di sini. Nah, di pesantren sini. Nah, kenapa membangun tidak SMK, padahal saya dulu kepala SMK, banyak jaringan dan lain sebagainya. Tidak SMA atau tidak SD,
Ternyata setelah saya kaji, perkembangan anak usia riskan itu usia SMP. Kalau SD kan masih manut sama orang tua. Kita pergi ditanyain, anak SD nih, kita datang disambut. Itulah usia mereka saat 0 tahun sampai SD kelas 6. Kita melotot, anak tunduk, tapi begitu SMP, Nah, diajak sulit. Kita mau pergi, mereka nggak mau tanya mau kemana. Karena memang menurut psikologis usia SMP itu usia 75%, 80% memang dengan dunia luar. Jadi jangan heran kalau nanti teman-teman punya adik atau punya anak nanti usia SMP mau diajak bareng acara keluarga main sulit. Ya karena memang mereka dunia luar. Kita harus paham gitu. Jangan merasa kurang kumaha, urangnya kak. Budak. Senang diajak ke kolot embung, padahal diajak karena emang mereka usianya SMP itu usia luar. Maka usia SMP itulah usia yang pas untuk masuk pondok pesantren. Nah, dirikanlah, dan saya banyak juga diskusi dengan Pak Kadis, Pak Haji Agus, Pak Fidin. Sama ternyata saya sampaikan tuh, kenapa memilih SMP padahal basic saya SMK, kepala sekolah 9 tahun. Jelas Pak. Tahulah semua SMK ya, negeri swasta saya. Nah kenapa memilih SMP ya tadi, karena memang usia riskan tuh usia SMP. Kalau SMP-nya benar, SMA kuliah hidupnya ke depan benar. SMP gagal, sudah gagal. Jadi nanti Kang Langga kalau diizinkan Allah dapat jodoh, segera amin. Nah seperti yang tertera ini, Langga cari mertua ini. Atau atur nuhun. Nah anak, lah itu harus tahu perkembangan. Ternyata ilmu. Saya juga kan baru dapat kemarin-kemarin tuh ilmu itu. Nah, ternyata diperhatiin memang. Oh iya. Nah telah berjalan nih 1 tahun. SMP, IT, Islam Terpadu Ashabul Kahfi tahun ajaran 2020-2021 kemarin. Sekarang sudah ada beberapa siswa dan mondok di sini. Kemudian memang untuk menengahi orang tua yang pengen anaknya mondok, di satu sisi kan sekarang problem anak-anak itu di handphone. Betul. Lebih baik tidak makan daripada tidak punya handphone. Nggak punya kuota itu Pak. Itu jadi kebutuhan loh. Pak. Jangankan anak-anak, kita aja lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Ketinggalan dompet kan bisa minjem sama teman kita. Pinjam uang lah 10.000, suka diganti kan bisa. Iya. Tapi kalau urusan HP balik lagi ke rumah, nggak bisa. Apalagi ada rahasianya gitu. Rahasia. Apalagi kalau sebagai ASN kan sebenarnya sudah digital semua tuh, absennya sudah itu. Jadi bekerja tanpa HP itu ya sama dengan tidak bekerja. Nah ini hikmahnya menunjukkan bahwa sebetulnya dunia ini kecil ya, seperti handphone aja. Anda mau ke Amerika, mau kemana kecil, ngapain repot-repot. Segini loh Pak. Gitu. Nah alhamdulillah sampai sekarang saya di Muhammadiyah sebagai Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumedang. Gitu. Yang mencoba untuk berkiprah, juga aktif di Basnas Kabupaten Sumedang, di Majelis Ulama Kabupaten, di DMI, di ICMI, dan tek-tek bengek lah. Masih ya, banyak kira-kira seperti itulah ya, untuk bukan gogojehan ya. Nah, karena kan tidak ada profitnya tuh. Ya itu semua saya terima, baik yang berbentuk FKUB-nya dan sebagainya, itu saya terima itu sebagai bagian dari wadah untuk silaturahim. Di MUI ketemu ini, di Basnas ketemu ini, di DMI ketemu ini, di FKUB ketemu ini, gitu ya, di Muhammadiyah ketemu ini. Jadi ya hidup kita semakin lebih ringan kan, semakin banyak teman itu sebetulnya hidup lebih ringan. Kalau semakin sedikit teman, hidup itu semakin berat. Betul, betul pisan Pak. Makanya teman-teman Langga nih banyak berteman sama orang. Rugi punya musuh satu, ya daripada punya musuh lebih banyak nama teman. Lebih ringan hidup itu. Benar, lahir dan batin. Itulah Kang Raga sekira
keluarga istri masih satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga dari keturunan pimpinan daerah Muhammadiyah. Juga. Cucunya. Bapak Haji Eko Sasi. Nah, ini cucunya. Nikah saya jadi Pak Bulat, Pak Belit gitunya lah. Jodoh. Saya dikaruniai 5 putra. Yang besar 1 alia. Sekarang pondok pesantren di Pondok Pesantren Modern As-Salam di Solo. Yang kedua perempuan kelas 2 di Insan Cendikia Al-Mustaba di Sukoharjo, mondok juga. Yang ketiganya SD kelas 2, yang keempatnya SD kelas 1, dan yang terakhir 5 tahun. Alhamdulillah. Berarti masih punya yang kecil berarti, Pak? Masih punya yang kecil. Alhamdulillah. Luar biasa. Biasa biasa, Pak. Bangga, Pak Langga. Jadi memang gini loh. Langga kan dipertemukan oleh Adodi. Kita ketemu sama ayahanda kita. Siap, ikut. Langga nggak tahu loh, Pak, bapak itu siapa, itu siapa, sejarah anak kumaha, dan alhamdulillah kita ya mah, bangga Langga jadi bagian Muhammadiyah gitu. Banyak orang-orang hebat di Muhammadiyah. Jadi keren lah gitu, Pak. Betul. Jadi luar biasa. Muhammadiyah itu memang keren. Bang, kalau kita hidup di situ ya ikut membesarkan sesuatu yang besar, maka kita ke bawah besar. Bukan Muhammadiyah yang ke bawah besar oleh kita, tapi saya ke bawah besar oleh Muhammadiyah. Bukan saya membesarkan Muhammadiyah. Muhammadiyah udah besar. Oleh Kang Langga, oleh siapapun, begitu dia dekat sama Muhammadiyah, orang itu pasti naik tuh. Ya, di samping karena memang kita mencontoh ya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, sehingga Muhammadiyah ini menjadi sebuah persyarikatan yang umatan wasaton ya sebetulnya, yang lebih moderat gitu ya, yang harusnya fleksibel, tidak cepat menjustifikasi orang. Kan capek kalau kita cepat kafir, haram kan, capek itu ya sudah bukan zamannya lah. Itu fikih itu kan sudah dibahas oleh para ulama-ulama yang jauh lebih pintar dari kita sekarang gitu ya. Nah, kita tinggal menjalani itu. Nah, bagaimana sekarang kita bisa membangun sebuah kehidupan yang ya rahmatan lil alamin. Ini tadi banyak teman, hidup jadi ringan. Dikit teman banyak piu gitu. Ngulang di kosan sorangan waktu. Ya, tuh bisa matematika jauh yang jago matematika ngahulang kan. Ngahulang mau. Nah, tapi kalau kita kenal banyak orang, si itu ahli anu, si itu ahli anu, saya teman. Halo. Ya. Begitu tidak usah pakai ketemu, by online itu selesai masalah. Udah. Itu banyak teman, hidup lebih mudah. You think big, you get a big. Jadi kalau kita berpikir besar, maka yang akan kita dapat besar. Kalau kita pikirnya kecil, yang dapat kecil. Kalau kita berpikir buat sendiri, ya dapatnya buat sendiri. Tapi kalau kita berpikir besar, buat kita, buat keluarga, buat anak-anak, buat semua orang, maka you get the big. Udah presiden gaji apa gedena, dan mikiran saya Indonesia. Naon bilajang Pak RT, das RT mikir. Nah itulah, jadi robah main saya teman-teman, mari berpikir besar. Kalau kita sudah berpikir orang, jangan pernah punya pikiran kita tidak dipikirin Allah. Ya. Saya berpikir orang nih, ayo nasib orang kumaha, entong sieun, entong borok itu, lamun orang mikiran batur, Allah gus mikiran orang. Jadi pikiran kita sudah jauh melangkah lebih maju ketimbang kita berpikir sendiri. Nah, bagaimana supaya merubah mindset tidak berpikir sendiri? Itu di Persyarikatan Muhammadiyah. Luar biasa, Pak. Di pimpinan pemuda Muhammadiyah, berpikir untuk orang. Melakukan sesuatu bukan hanya untuk sendiri, tapi untuk orang. Kalau nanti ada, itu mah sudah efeknya ada kepada diri kita sendiri. Tuh, top. Biasa. Ini mah masih kena penasaran, Pak. Kayak montan kapungkur, Pak. Sedikit kita kembali ke 2000-an, Pak. Nah. Bapak kan lulus IAINT tahun 98, Pak. 97 ya. 97. Nah, ini yang Langga kagetnya
baru tahu loh Pak, seorang bapak gitu ya luar biasa gitu. Dulu pernah menjadi seorang debt collector. Yang mana bentak-bentak pasti itu berarti itu Pak. Nyarekan bentak-bentak. Nggak gebuk. Itu kan stereotip debt collector kan di Langga itu udah muka negatif, sangar, wungus, nekan pisau nges-press udah horek, nges-tang-tang gitulah gitu ta. Itu dulu Bapak gitu, Pak. Betul. 2 tahun gitu. Teu aya tega, aya bahasa cokot. Ya ada. Jadi entah ya mungkin perjalanan hidup harus mengalami seperti itu, harus merubah karakter. Di IAIN lah berubah jadi debt collector itu. Di pesantren IAIN debt collector gitu, berubah karakter. Iyalah, kayak detektif aja kan seperti gini. Pokoknya di rumah ini depan gitu, kita nggak langsung, kita nunggu dulu, jajan dulu, nanyain dulu motornya ada nggak, mobilnya ada nggak, sehari 2 hari. Oh mobilnya sudah nggak ada, coba tanyain kemana. Nah baru kalau sudah ketemu titiknya, baru kita langsung ketemu. Ada nongkrong di jalan, nongkrong di kafe, nongkrong di klub, kan cari nomor, oh ini ada, tunggu aja siapa orang datang ya sudah. Begitu diserahin ya dia ngaku nggak bayar ya selesai, kita ambil. Tapi kan sok ngelawan Pak. Ya itu pasti proses ya, selalu ada seperti itu. Selalu ada seperti itu, dan ya, dinamika ya memang beban kerjanya begitu ya pasti selalu ada. Tantangan. Nah. Jadi kan gimana Langga itu kan temen rerencangan namina Aegot disebat nama orang Cipancar. Di Cilantungkem kegiatan nanti. Anjeunna oge kapungkur di kolektor. Nya nyarioskeun. Jadi sebetulnya mah jadi nu urang biasana di rumah urang bager, urang sagarupa, urang senyum, urang kumaha ya wayana kalau udah pakai baju debt collector mah entah dina senyum kumaha jadi baeun, entah dina santai jadi jadi kumaha. Jadi ya harus uyuhan luar biasa. Kan hidup ini sandiwara. Saya kalau di depan istri peran saya sebagai suami. Saya di depan ibu orang tua sebagai anak. Di depan Kang Langga sebagai sahabat. Di depan anak-anak sebagai ayah. Ya karena memang hidup ini selalu berganti peran. Tanpa disadari loh. Kita ini artis. Artis loh. Ketemu sama tukang beca mungkin kita jadi bos. Ketemu sama anak buah kita jadi pimpinan. Ketemu sama pimpinan kita jadi anak buah. Nah artinya tanpa disadari oleh kita sebetulnya jago acting. Tanpa disadari. Nggak usah belajar acting-actingan. Sudah bisa. Tinggal dilatih mungkin Pak ya? Tinggal dilatih. Iya jadi ini kumaha Pak. Jadi kan yang Langga tahu bapaknya ayeuna kan gitu nya. Tapi kan Langga tahu juga dari Adodi, dari ACC dan semacamnya bahwa Pak Ki Dadang teh kitu kieu. Ya memang itu Langga akui gitu banyak. Apalagi ketemu dengan Bapak. Tapi ketika Bapak Langga pungkur sebagai debt collector, Langga masih banyak itu masih alim nampi. Memang berat itu. Ya dijalani 2 tahun penuh dengan resiko ya, resiko waktu, resiko jiwa kan. Karena tadi sehingga ya dalam tanda kutip penghasilannya juga nggak berkah. Gede mau gede ya. Tapi ini kalau boleh Langga tahu Pak ya. Gaji ada Pak? Gaji waktu itu nggak ada tuh. Nggak ada. Berarti kita dapat uang dari ngajabel. Per ngajabel. Itu sampai kalau motor di kota Bandung, masih di kota Bogor, di kota gitu sekitar 250-300 ribu. Pak tahun 2000 itu berarti Pak? Kalau sudah naik ke luar kota bisa 500, bisa 1,5 juta, bisa 2 juta. Per satu kali motor? Per satu. Pada tahun 2000 berarti itu Pak? Ya. Kalau lelangan itu 98, 99, 2000 lah. Gede tuh tahun Pak? Itu ya. Sebelum Pak Soeharto, sesudah Pak Soeharto lengser tuh. Waktu moneter itu. Itu ya gede betul. Hampir 1/4 harga motor berarti Pak? Iya. Gede juga karena ya tadi kan. Mungkin harusnya kan antara di minggu dia ridho dikembaliin motornya atau
beri kesempatan. Kan kalau sudah dibawa mah nanti sistemnya lelang, harus bayar full. Kalau nggak bisa dibayar full nanti dilelang. Nggak berkah. Dah, jangan cari yang gitu-gitulah. Halal-halal yang berkah. Nikmat sekarang. Tapi itu hal apa yang membuat Bapak pada waktu itu, udahlah, mending jadi guru, mending jadi apa gitu Pak? Di luar pekerjaan yang itu Pak. Karena titik jenuh. Saya kan bergaul sama orang Ambon, sama orang Batak, ya orang-orang dalam tanda kutip keras-keras gitu ya. Ya kan kehidupannya begitu. Sementara saya punya basic agama yang cukup lumayan lah, alhamdulillah ya, saya nikmati. Yang mendorong ya alhamdulillah dapat hidayah dari Allah. Tapi juga saya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif ya. Tidak, sholat saya masih, Jumatan masih, ya ibadah-ibadah yang wajib saya jalani. Cuman belum bisa melakukan hal-hal yang sunnah-sunnah itu banyak saya tinggalkan. Ya. Karena memang yang wajib-wajibnya itu karena lingkungan tidak mendukung gitu. Akhirnya ada titik jenuh dan titik ya sudah aja oleh Allah dibalikan aja saya, udah pulang aja. Pulang ajar di SMK Muhammadiyah 1 Sumedang. Luar biasa. Sedikit tambahan mungkin Pak, jadi yang tadi disebutkan itu oknum ya Pak ya. Beberapa oknum-oknum yang memang pada waktu itu kurang bagus mungkin Pak ya. Oknum yang tadi maksudnya. Jadi kita nggak menyebut salah satu pihak, cuma kita sebut oknum. Jadi teman oknum yang menjadi teman seprofesi dari Pak Kiai. Jadi pulang ke Sumedang, ngajar di SMK Muhammadiyah 1 Sumedang. Berarti udah senior Pak SMK 1 Muhammadiyah Sumedang Pak. Tahun berapa Pak saya itu? Saya 2000 masuk. Berarti SMK sudah ada Pak? Sudah ada. Oh, legend. Sudah ada. SMK Muhammadiyah 1 itu didirikan tahun 79. Udah top. Bertahan berarti lah lebih dari 31 tahun. 37 ya, sekarang. Tahun, ya. Pokoknya hebat, luar biasa. Alumni-alumnya banyak berarti Pak. Wow. Nah, santri saya itu ada cucu. Ibunya diajar sama saya dulu. Oh. Anaknya sekarang jadi santri di sini. Bahkan cucunya. Jadi saya cucu ke situ. Oh. Kok. Jadi ibunya keajar sama saya di SMK Muhammadiyah 1. Begitu tahu yang punya SMP IT Ashabul Kahfi saya, oh Pak Dadang, sudah masukin putranya ke sini. Berarti kan saya cucu ke dia. Iya. Ibunya keajar, anaknya keajar gitu. Berarti udah lintas generasi Pak. Generasi. Berarti masa kerja 21 tahun Pak untuk guru? Guru ya kurang lebih lah dari 2000. Berarti kan 98 keluar IAIN, 2000 pulang ke Sumedang. Jadi guru di SMK 1. Kalau kepala sekolah itu 2011. Berarti Bapak usia 30-an? Iya, sekitar segitu. 30-an. Berarti masa bakti di SMK 1 Sumedang 11 tahun langsung jadi kepala sekolah? Jadi kepala sekolah. Selama 7 tahun berarti Pak? 9. 2011 hingga 2019. Oke, berarti 2 periode Pak? 2 periode lebih 1 tahun. 2 periode lebih 1 tahun. Kepala sekolah di SMK 1 Sumedang. Tepuk tangan buat Pak Kiai. Hebat. Jadi udah 30 alumni, angkatan alumni berarti itu Pak? Ya saya ketemu, ya apa ya, murid itu jauh lebih cepat tuanya ketimbang guru. Kok bisa Pak? Enggak deng, seolah-olah, seakan-akan gitu. Wah sudah punya, Pak ini anak saya cucu ya, baru saya pada punya cucu, anak saya masih kecil 5 tahun gitu. Nah, memang coba lihat guru-guru itu jauh performanya jauh lebih segar gitu. Jauh lebih tampak muda gitu, karena memang ya jeung gaul jeung barudak ya. Coba lamun gaul jeung aki-aki ke bawa aki-aki. Oh iya betul. Kan setiap angkatan muda terus, Pak. Terus. 3 tahun ganti lagi yang muda, 3 tahun ganti lagi yang muda gitu. Baru ya kan guru itu tiap tahun kan kasih burudangna ngorah deh. Wah, berarti Bapak punya pengaruh itu.
termasuk kan hampir 90% kan wanita tuh. Oh di SMK Muhammadiyah tuh 90% tuh wanita. Ya selama 7-8 jam dia di sekolah bersama perempuan, akhirnya ya apa namanya banyak dipengaruhi lah oleh karakter-karakter perempuan. Tapi tidak bias lah. Kalau dia sudah, maksudnya yang baong-baong itu kan, itu jadi baong, udah lingkungannya tidak mendukung. Tapi Pak Maget mah ya Pak? Iya, cuman baong nanti baong standar, di bawah standar malah. Karena memang hidupnya kan di lingkungannya perempuan. Jadi bingung bangornya batur gitu. Beda dengan STM. Karena laki-laki semua. Oh, jadi tenaga untuk itu semakin besar. Semakin besar itu. Jadi memang kalau di STM kan oknum-oknum murid gitu nya selama gitu Pak. Laki jeung laki satu gitu. Aya batur bangor batur masa frekuensi untuk melakukan hal tersebut, jadi didukung oleh banyak orang, berani lah gitu. Tapi kalau di SMK Muhammadiyah karena memang ulin ge itu awewe itu ngajak baong naon itu. Motoran lah itu motoran kan. Betul, Pak. Gelut awewe betul usum gelut kan. Jadi peluang berbuat bangor teh nya bagi oknum murid gitu Pak, kecil berarti. Hasil survei saya seperti itu. Jadi memang lingkungan itu 80%, 75% mempengaruhi seseorang. Mempengaruhi seseorang. Saat lingkungannya bagus, maka dia didorong akan bagus. Kalau jelek, ya jelek lah. 10 seorang, 9 sehat, 1 budug, dan 8 budug. Balik sekarang, 9 sehat. Budug, yang 1 sehat, anu hiji komo anu 8 budug, komo hiji. Laras. Ya jadi ke hartas. Oh, berarti sebetulnya mah lamun orang ingin menciptakan suatu kedamaian kasunna banyak. Tinggal perbanyak orang baik. Orang baik. Jadi kita ini punya elektromagnetik. Saya sama Kang Rangga. Nanti Kang Rangga kalau dekat sama Orjeger itu lain, nanti elektromagnetiknya lain. Kang Rangga gaul sama orang Barokokok. Itu elektromagnetik yang ke Kang Rangga itu beda. Ikut. Bawaannya itu beda. Tapi kalau Kang Rangga atau teman-teman yang lain gaul sama anak-anak yang baik, anak-anak soleh, itu elektromagnetiknya itu yang baik-baik. Dia memancarkan, ya perlu sholat berjamaah itu di situ. Ya di jamaah yang normalnya kan seperti jamaah itu saling dempet, karena sekarang social distancing ya jauh. Tapi nggak apa-apa, dia tapi di lingkungan di signal yang positif. Walaupun dengan jaga jarak kan sinyalnya itu tetap bagus. Sinyal punya pengaruhnya itu. Nah kalau kita bergaul dengan orang yang tidak bagus, sinyalnya itu kan bawaannya juga nggak jelek. Kalau kita ngobrol umpamanya berteman dengan orang yang suka cewek, ngeherian awewe, dan mikirnya gitu terus. Nah begitu dia pikirin, maka itu akan terjadi. Ini teori the law of attraction. Jadi alam semesta itu berinteraksi dengan kita. Saat kita berpikir bagus, yang datang tuh yang bagus. Saat kita berpikir jelek, nu datang tuh nu goreng. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita berbuat baik sebiji sawi, dia juga akan dapat itu. Kita berbuat jelek sebiji sawi, akan dapat jelek. Yakini ada teori alam semesta ini law of attraction. Jadi saat kita berpikir positif, ini alam tuh mendukung, jalan terus. Tapi saat kita berpikir negatif, yang datang tuh yang jelek-jelek. Jadi kalau kita berpikir ke masjid, sendal atau maling itu nggak degetan, ada orang mikir sendal sih lagi. Nah sehingga ternyata hidup itu gimana kita kalau kitanya berpikir positif, maka kita akan dapat yang positif. Kalau kita berpikir negatif, ya akan dapat negatif juga. Hanya memang kalau berpikir negatif lelah itu ya capek lah.
capek, kalau bernegatif thinking ke orang juga akan mendatangkan lelah buat kitanya, berpikir yang enggak juga jadi suudzon, nanti jadi dosa dan lain sebagainya. Tapi kalau berpikir positif gitu ke orang itu, nanti akan ada feedback attractionnya dari alam sini ke kita. Berpikir hayang nyeun naon gitu. Terus datang ide tidak akan terus datang jadi sebuah teori, jadi sebuah ilmu gitu, saat kita berpikir yang positif. Tapi kalau kita berpikir negatif, batur banget jadi baru suhu ya Pak, dianggap banget ke orang karena berpikirnya negatif. Oh iya, masih alit Pak. Oh ini Pak. Oh ya, kita closing statement aja Pak. Nah, karena kita itu memang kita hari ini kita ada sesi kedua. Nanti kita akan fokus kepada kajian mungkin Pak ya. betul. Kita ke kajian. Jadi hari untuk sesi ini sementara kita cukupkan. Nah ini mungkin terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada alumni dari SMK Muhammadiyah 1 Sumedang? Kepada seluruh alumni yang pernah bersama-sama belajar di SMK Muhammadiyah 1 Sumedang, yang sekarang kiprahnya sudah banyak, jangan lupakan bahwa pernah menghiasi kehidupan Ananda sekalian, belajar bersama di SMK Muhammadiyah 1 Sumedang, terutama nilai-nilai agamanya. Jangan lupa sholat, jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kehidupan yang dijalani ini berkah. Ya, bukan tidak boleh berikhtiar maksimal, tapi beribadah maksimal, berikhtiar maksimal. Itu jauh lebih hebat ketimbang ikhtiar maksimal, ibadahnya minimal. Kan harus iya kana budu wa iya kana stain. Minta sama ibadah itu harus seimbang. Nah, bagaimana bisa hidup ini seimbang gitu, ibadah kepada Allah ya imbangi dengan ikhtiar imbangi dengan tetap melaksanakan ibadah. Nah, salam buat semua para alumni, buat rekan-rekan yang berada di Persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Sumedang khususnya. Muhammadiyah itu sudah besar, sudah agung, sudah mulia. Jangan merasa bangga kita bisa membesarkan Muhammadiyah. Kita bisa membesarkan Persyarikatan Muhammadiyah. Tanpa kita pun Persyarikatan Muhammadiyah itu sudah besar. Tinggal bagaimana kita bisa mengistiqomahkan, menjalankan amanah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita jalani, insya Allah Muhammadiyah semakin besar dan kita pun ikut ke bawah besar. Itulah yang disebut dengan barokah. Luar biasa Pak. Kepada teman-teman sepekerjaan Pak di SMK Muhammadiyah, kemudian di rumah sakit, kemudian di Bajnas Pak, ada yang ingin Bapak sampaikan Pak? Ya mohon maaf tidak bisa banyak silaturahim nih. Ya dulu saya sering ada pengajian di masjid, di sekolah di Muhammadiyah, di rumah sakit, juga sering ke Bajnas. Ya karena lagi musim seperti ini, kita harus menjaga jarak, tidak terlalu banyak berkerumun via online. Ya salam hormat, semoga tetap beraktivitas sesuai dengan kapasitas dan bagiannya masing-masing. Yuk kita berjalan, yang jadi supir-supir, yang jadi ban-ban, yang jadi pintu-pintu, yang jadi jok-jok. Berjalan aja sesuai dengan kapasitasnya. Ya insya Allah kita akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian bagi rekan-rekan yang bertugas di rumah sakit nih, berjibaku dengan orang-orang sakit, ditambah lagi dengan pandemi seperti ini, ya tetap berjuang, insya Allah. Allah akan menjaga kita semua, terutama teman-teman medis, tenaga medis, para dokter yang tengah merawat orang yang sakit, wabil khusus yang terkena COVID. Semoga Allah melindungi dari pandemi COVID-19. Tetap sehat. Oke, luar biasa. Tenang Pak Kiai. Untuk keluarga ada Pak? Keluarga. Oh, untuk keluarga, ya untuk keluarga. Kalau ada anak Bapak yang jauh kan Pak? Oh, udah teman anak saya yang di Pondok Pesantren As-Salam dan di Al-Mustaba, tetap jaga kesehatan, ibadah yang baik,
Salam sama ustadz-ustadznya ya di pondok. Semoga tetap sehat semua, tetap bisa menjaga diri. Jangan lupa berdoa kepada Allah, karena semua ini by desainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siap, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Kiai, hatur nuhun. Pak Kiai, hatur nuhun pisan. Sip. Jadi untuk sesi ini sementara orang tutup ke orang lajeng ke sesi selanjutnya. Siap. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan ngobrol. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.